Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita bertemu lagi dengan pelajaran IPA dengan materi menjaga kelestarian sumber daya alam. Tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya anak-anak dapat memberikan contoh kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan. Kemudian peserta didik dapat memberikan contoh pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan aksi pelestarian sumber daya alam bersama warga masyarakat di lingkungan sekitarnya. Hewan dan tumbuhan merupakan bagian dari lingkungan. Hewan dan tumbuhan termasuk makhluk hidup yang menjadi unsur penting pembentukan lingkungan. Keberadaan hewan dan tumbuhan dapat menjaga keseimbangan lingkungan. Indonesia mempunyai keragam jenis hewan dan tumbuhan yang luar biasa. Ada ribuan jenis hewan dan tumbuhan yang menghuni wilayah Indonesia. Namun, pada saat ini keberagaman hewan dan tumbuhan tersebut mulai berkurang. Kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya kepunahan hewan yang pertama itu adalah merusak habitat hewan. Maksudnya di sini habitat ini adalah tempat tinggal hewan itu telah dirusak oleh manusia. Seperti yang kita ketahui kalau habitat itu adalah hutan tempat tinggal hewan tersebut. Juga di sini kegiatan manusia yang mendapat merusak hewan adalah perburuan liar. Perburuan liar yang dilakukan oleh manusia ini sangat merusak ekosistem hewan tersebut. Kemudian adalah jual beli hewan. Jual beli hewan di sini adalah hewan-hewan yang termasuk langka. Di sini sudah sangat sedikit karena adanya jual beli hewan tersebut. Kemudian jual beli hewan tersebut digunakan untuk membuat aksesoris. Seperti yang kita ketahui sekarang ini sangat marak dengan penjual belian hewan dengan membuat aksesoris seperti tas, jaket, ikat pinggang, sepatu dan sebagainya itu dari hewan. Nah, inilah kegiatan manusia sebagian yang merusak punahnya hewan ini. Kemudian kegiatan manusia menjadi penyebab punahnya tumbuhan. Nah, di sini yang pertama yaitu pemalakan liar. Pemalakan liar ini yang dilakukan oleh manusia ini sangat merusak lingkungan hutan, termasuk habitat-habitat yang ada di dalamnya. Kemudian pembukaan hutan untuk lahan perkebunan, persawahan, pemukiman dan kawasan industri. Ini adalah penyebab dari punahnya tumbuhan tersebut. Kemudian tempat hidup tumbuhan dirusak. Nah, ini adalah contoh-contoh dari penyebab punahnya tumbuhan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian apa yang harus kita lakukan supaya habitat hewan dan tumbuhan tersebut tidak punah? Nah, ini adalah sikap peduli kita untuk melestarikan hewan yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah tidak berburu hewan secara liar. Yang kedua, rawatlah hewan dengan penuh kasih sayang. Ketiga, melakukan penghijauan atau reboisasi agar hutan kembali dipenuhi oleh hewan. Selanjutnya, melaporkan ke pihak berwenang jika mengetahui ada yang melakukan tindakan mengancam kelestarian hewan. Ini biasanya adalah polisi hutan. Biasanya ada nih nak, di kawasan hutan itu ada pihak berwenang yang melakukan pemantauan terhadap hewan dan tumbuhan di hutan. Kemudian apalagi sikap peduli untuk melestarikan tumbuhan? Nah, di sini tidak menebang pohon sembarangan. Maksudnya di sini adalah adanya tebang pilih. Dari yang ditebang adalah tumbuhan yang sudah tua dan bukan tumbuhan yang masih muda. Kemudian merawat tumbuhan dengan penuh kasih sayang. Melakukan peremajaan tanaman atau penanaman kembali tanaman yang telah dimanfaatkan. Maksudnya ini di daerah-daerah perbukitan ini ada semacam tumbuhan yang diambil kemudian tanam kembali tumbuhan itu. Kemudian
tidak melakukan pembakaran hutan untuk lahan pertanian. Selanjutnya, tidak melakukan ladang berpindah, melakukan reboisasi atau penanaman hutan yang gundul. Kemudian yang terakhir, melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada yang merusak kelestarian tumbuhan. Sekarang berbagai cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Yang pertama, membuat aturan perundangan yang dapat melindungi kelestarian hutan dan hewan. Kemudian, membuat taman nasional yang berfungsi untuk perlindungan terhadap hewan dan ekosistemnya. Selanjutnya, pembuatan cagar alam yang berfungsi untuk menjaga kondisi alam satu wilayah agar tetap dalam keadaan alami. Keempat, penetapan hutan lindung yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan mencegah erosi. Kemudian, pembuatan kebun raya yang berfungsi sebagai tempat koleksi tanaman dari berbagai wilayah untuk dilestarikan. Nah, itulah tadi untuk pelestarian hewan dan lingkungan. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan yang kita pelihara? Oke. Yang pertama adalah memberi makan setiap hari. Nah, agar hewan peliharaan kita tumbuh dengan baik, maka kita harus memberi makanan yang cukup. Jangan sampai hewan yang kita pelihara tidak dikasih makan dan hidupnya tidak sehat. Kemudian yang kedua, menyediakan kandang untuk tempat tinggalnya. Ketiga, membersihkan kandang hewan. Nah, kalau kita mempunyai hewan peliharaan yang berupa kandang, maka kita harus membersihkan kandangnya setiap hari agar terhindar dari penyakit. Kemudian cukup sinar matahari. Hewan peliharaan juga membutuhkan sinar matahari. Jangan sampai hewan peliharaan itu kita simpan terus dalam rumah tidak dapat sinar matahari. Akhirnya pertumbuhan hewan tersebut tidak sempurna. Kemudian jika hewan peliharaan kita itu sakit, maka diobati. Jangan dibiarkan terlantar. Nah, apa yang harus dilakukan terhadap tumbuhan peliharaan? Yang pertama yaitu menyiram setiap hari. Nah, anak-anak ustazah yang punya taman di rumah atau tumbuhan di pot yang ditanam di pot itu harus disiram setiap hari. Paling tidak 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Kemudian dibersihkan dari tumbuhan liar. Nah, taman-taman yang kita tanam agar bersih, bersihkan dari tumbuhan-tumbuhan liar yang tidak perlu. Kemudian diberi pupuk. Mungkin setiap sekali sebulan tanaman itu perlu diberi pupuk supaya subur. Nah, yang terakhir, cukup sinar matahari. Nah, fungsi dari matahari ini bagi tumbuhan yang kita sudah pelajari yaitu untuk fotosintesis. Jangan sampai tumbuhan itu ditempatkan di tempat yang gelap. Oke anak-anak ustazah, itulah materi kita pagi ini. Semoga apa yang ustazah sampaikan anak-anak dapat memahaminya dan dipraktikkan di rumah apa yang telah ustazah sampaikan ini. Nah, sekian ya dari ustazah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.